alat-alat untuk menebang pohon tersebut. Ya mungkin kira-kira bawa gergaji, bawa kapak, bawa tambang gitu ya Pak. Dan ternyata belum sampai kepada tempat tujuannya, dia dihadang oleh seorang pemuda bertubuh kekar, tinggi besar. Kira-kira kalau ditaksir, dikira-kira ini tenaganya pasti kuat sekali. Kamu mau kemana? Mau tebang itu pohon. Jangan. Itu pohon sumber kemusyrikan. Kira-kira begitu Pak. Akhirnya setelah berdebat, mereka tidak selesai berdebat. Argumentasi diselesaikan adu fisik. Tapi yang hebat anak muda ini keluar sebagai pemenangnya. Ketika jurus mautnya akan dihantamkan kepada anak muda bertubuh tinggi besar kuat kekar tadi yang bisa dia kalahkan, akan dipukulkan kepadanya, maka musuhnya itu mengatakan, jangan kau sakiti saya lebih dari ini. Saya berjanji, lepaskan saya, kalau engkau lepaskan saya berjanji besok setiap pagi, selepas kau bangun tidur, buka bantalmu, maka engkau akan dapati kepingan-kepingan dinar. Dinar itu kalau dulu mata uang emas. 1 dinar nilainya 4 gram. Maka bahwa jurus maut yang hampir saja dihantamkan kepada musuhnya tadi, diurungkan. Dan pada saat itu dia pulang, besok selepas bangun tidur, dia ingat itu janji anak muda. Betul dia buka bantalnya, ada beberapa kepingan dinar. Lusa ada lagi, berikutnya ada lagi. Ya, sudah mulai nih Bapak hadirin. Kalau 1 keping 4 gram, kalau ada 5 keping 20 gram. Bangun tidur sudah dapat emas 20 gram. Itu kalau dirupiahkan sekarang berapa kira-kira? Mungkin 20 juta Pak. Setiap habis bangun tidur tanpa harus bekerja berat. Tanpa harus bekerja bahkan. Setiap bangun tidur. Terus begitu. Maka kemudian sudah mulai ada perubahan-perubahan. Dari cara berpakaian dan lain sebagainya. Kemudian pada satu waktu dia buka bantalnya tidak ada. Oh jangan-jangan lupa. Besok tidak ada lagi. Kok lupa berturut-turut? Ya, tapi bisa saja. Besok tidak ada lagi. Akhirnya memicu emosinya. Kembali dia berkemas. Mau tebang itu pohon. Dihadang oleh kakek-kakek. Beradu argumentasi lisan nggak selesai. Akhirnya mereka beradu fisik. Anehnya justru si anak muda ini dapat dikalahkan oleh si kakek-kakek tadi. Ceritanya cerita begitu Pak. Enak nggak enak dengerin aja deh. Nanti benang merahnya ada kira-kira gitu. Akhirnya ini anak muda dapat dikalahkan oleh kakek-kakek ini. Kemudian anak muda ini semacam menggerutu. Saya heran. Ketika saya berkelahi dengan seorang pemuda yang tinggi besar, kuat badannya, fisiknya, kuat tenaganya, dia dapat saya kalahkan. Sekarang saya berhadapan dengan kakek-kakek, justru saya dikalahkan oleh kakek-kakek. Rupanya itu didengar oleh kakek-kakek tadi, kemudian sang kakek mengatakan, "Hei anak muda, ketahuilah, anak muda yang tempo hari dapat engkau kalahkan adalah aku yang kakek-kakek hari ini mengalahkan engkau. Hari itu engkau bisa kalahkan saya karena niatmu menebang pohon itu adalah menghilangkan kemusyrikan semata karena Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hari ini engkau aku kalahkan karena niat menebang pohon itu bukan lagi karena Allah tapi karena engkau kecewa, engkau bahkan kesal lantaran tidak engkau dapati lagi kepingan-kepingan dinar ketika engkau bangun dari tidur." Benang merahnya mulai kelihatan. Orang ikhlas akan ditolong Allah. Itu cerita Imam Ghazali yang tulis. Nah bapak-bapak, ibu-ibu hadirin dan hadirat. Lantas apalagi setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah? Maka yang kedua, Allah tuh suka kepada seorang mukmin yang kreatif. Mukmin yang ada saja idenya, mukmin yang ada saja gagasannya. Mukmin yang nggak bisa diem, muslim yang nggak bisa diem gitu bapak-bapak hadirin, ibu-ibu hadirat. Jadi dia tahu betul Allah lah yang mencukupi rezekinya, Allah lah yang memfasilitasi kebutuhannya, tapi Allah perintah juga kepada dia untuk bekerja. Jangan berpangku tangan. Mungkin kalau di instansi, di kantor itu ada istilah purna bakti. Yang kemudian orangnya disebut pensiunan bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat.
Tapi kan pensiun tuh di situ.